Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang dipilih oleh Allah. Islam tuh mengajari kita husnuzon. Berdoa aja, kan kudu husnuzon. Ya ayuhan nas ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wahai manusia, berdoa dan kamu husnuzon, doamu dikabulkan. Berarti ibadah mah kudu husnuzon. Gitu. Jadi berdoa, husnuzon dikabulkan. Melewati malam Lailatul Qadar, malam 10 hari terakhir, husnuzon dapat Lailatul Qadar. Yang tidak boleh itu ngaku-ngaku. Awas ya, dua hal yang berbeda antara husnuzon dan ngaku-ngaku. Bapak, Ibu, teman-teman. Nah, ketika kita mencari formula ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar, muncullah berbagai ayat. Nah, saya tidak mungkin untuk membacakan ayat semuanya. Karena terlalu banyak. Walaupun satu sama lain saling beririsan. Ya, jadi misalnya di Ar-Ra'du disebutkan, di Ali Imran disebutkan, di Al-Furqan disebutkan, ya gitu. Tapi setelah kita lihat, oh banyak irisan-irisan gitu. Ya, irisan-irisan. Daripada berbicara tentang tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu dihubungkan dengan alam, di mana alam ini menjadi setiap daerah, setiap tempat itu tidak sama, maka ada yang menggunakan metode lain. Dan menurut saya ini metode lebih universal. Karena di belahan bumi manapun itu bisa mengacu pada tanda-tanda, mudah-mudahan berhusnuzon. Itulah orang yang dapat malam kemuliaan. Saya bilang di Ali Imran disebutkan, di Ar-Ra'du disebutkan, di Al-Furqan disebutkan. Nah, saya lihat dari semua irisan-irisan ayat itu, saya mengambil surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ini yang diakui sebagai hamba Allah. Ibu bapak gini. Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang dipilih oleh Allah. Berdasarkan apa? Ya mungkin kehusyuannya, keikhlasannya, kesungguhannya, ya. Jadi Allah milih seseorang itu kita tidak tahu yang mana. Mungkin karena perjuangannya, karena ikhtiarnya, karena penderitaan yang dilewatinya. Kita nggak tahu. Sebenarnya orang itu dipilih oleh Allah karena apanya. Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan, jangan menyepelekan kebaikan. Jangan-jangan dari kebaikan sepele itulah Allah memberikan kebaikan dan keberkahan pada kita. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang dipilih. Berarti itu prerogatif siapa? Allah pilih. Si ini dapat Lailatul Qadar, si ini enggak. Pak Bu, sebenarnya tetap Lailatul Qadar mah karunia Allah. Kita nggak tahu nih, kita ikhtiar. Pertanyaannya, apakah semua orang yang ikhtiar dapat Lailatul Qadar dikasih? Enggak. Saya tidak tahu, saya ini mau dikasih enggak? Saya mah ikhtiar gitu, sesuai dengan usaha saya. Pak Ilham, saya nggak tahu dikasih enggak? Saya mah ikhtiar Abang Engkon, saya mah ikhtiar Yang penting kita mah ikhtiar. Mudah-mudahan kita dikasih gitu. Karena itu rahasia Allah. Dan Allah berkuasa memberi kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan tahukah Lailatul Qadar itu hikmah tertinggi. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak.
Wa may yu'ta teh dikasih, diberi. Allah memberi kepada sekian umat manusia atas kehendaknya. Tapi Allah melihat ikhtiar manusia-manusia itu, ikhtiar kita. Tapi tentu kita berharap diberi oleh Allah. Nah, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang rendah hati. Ah, Bu. Orang yang dapat Lailatul Qadar mah rendah hati. Matak mual mungkin ngaku-ngaku dapat. Banyak orang dapat Lailatul Qadar ngaku-ngaku. Kalian sih belum dapat Lailatul Qadar ya. Usah aku ngomongnya gimana ya. Masa orang dapat Lailatul Qadar sombong gitu kumaha sih. Gitu. Kalau kalian belum dapat Lailatul Qadar mah susah sih jadi orang soleh gitu. Aku dulu susah mau soleh. Sekarang setelah aku dapat Lailatul Qadar, nih, golo ya kan? Nah, masa orang dapat Lailatul Qadar yang ngaku-ngaku kumaha sih? Orang yang dapat Lailatul Qadar tuh rendah hati. Makin rendah hati, ya dia makin yakin bahwa apapun yang Allah kasih itu karunia. Makanya orang itu makin bersih karunia, memang dia makin rendah hati. Ya. Ibu putra-putranya menimpa lalinter. Ya itu karunia Allah. Ibu putranya menimpa lalinter. Indungna pinter. Sok dengar ceramah-ceramah dari dokter. Otak mah ti indung. Ani yuningsih. Pinter. Baru dake pinter. Nah, anaknya si Ella Bararodo. Anak si Ella Bararodo. Nah, jadi Bu, maknya orang dapat Lailatul Qadar juga gitu. Nah, jadi orang yang dapat Lailatul Qadar mah makin rendah hati. Kalau dia menjadi orang berilmu, rendah hati dengan ilmunya. Kalau dia orang berharta, rendah hati dengan kekayaannya. Kalau dia orang yang punya kedudukan, status sosial tinggi, dia makin rendah hati dengan kedudukannya. Apa kok nama? Yamshuna 'alal ardi hauna. Termasuk orang yang rendah hati itu juga mau dengerin masukan orang lain. Ya. Pak, kalau istri Bapak bilang gini ayah kata mama. Oh iya mah, dengerin aja dulu. Biarin ngomongnya jelas oke. Ya kata mama, tapi dengerin. Mendengarkan itu bagian dari rendah hati. Ayah gini, islah mama mah omong mama. Keharti ku ayah. Nah, walaupun nggak dimengerti, dengerin aja. Biarkan dia menyampaikan ide-ide cemerlangnya. Kata dia cemerlang teh. Nah gitu. Artinya suami yang suka dengerin ocehan omongan istri itu suami yang rendah hati. Ayah mama teh gini, ya gimana mah? Ya, suami teges mata teges 5 watt. Hari istri masih 100 watt. Bapak rendah hati. Ya kan? Gitu. Ibu Bu, kalau rendah hati suami bicara tuh dengerin. Oh iya mah. Iya. Gitu. Terus jangan dikomentari. Dah intinya mah dia pengen didengerin aja. Ulah mah, dah ayah bodoh atuh dah. Menyentuh. Ya ayahnya denger Bu. Kalau ibu dapat Lailatul Qadar, ibu teh banyak mendengar. Terpercaya ini mah. Dinasehatin masa gitu.